warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibas Family. Salam hebat, berbagi, dan bermanfaat. Terima kasih, kita masuk video ke-31. Mohon bantuannya untuk subscribe sampai loncengnya berbunyi. Nah, untuk video ke-31 ini, saya akan berbagi tanya jawab seputar AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, kita langsung saja masuk ke sini ya, masuk ke Google, beranda Google. Selanjutnya kita ketik AKM. Nah, ini akan muncul pada link paling atas sendiri. Ini kita klik saja. Sesudah kita klik, kita akan masuk laman seperti ini ya. Namanya Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya yang berwarna biru ada lembar tanya jawab. Nah, ini bisa kita klik, bisa kita download. Nah, seperti ini ya bukunya. Bukunya akan seperti ini. Kita langsung saja ke tanya jawab soal yang pertama. Pertanyaan yang sering ditanyakan, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, untuk menilainya itu menggunakan 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, yang lebih kita kenal dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi intinya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan dari waktu ke waktu ya. Ini jawaban dari tadi ya, link resmi dari pemerintah tentang pembelajaran tadi ya. Yang ketiga, pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah tidak. Jadi, asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan peserta didik. Nggih. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Pesertanya yaitu mulai peserta didik kelas 5 SD, kelas 8, ini jenjang SMP, yang ketiga kelas 11, ini jenjang SMA ya. Mereka-mereka yang akan melakukan asesmen nasional. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Ya, karena terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Jadi tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid secara individu. Ya. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Jadi intinya ini hanya sebagai evaluasi sistem dari pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, agar kita lebih paham tentang AKM, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Ya. Karena hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Maka pemilihan jenjangnya ini ya, 5, 8, dan 11. Tujuannya agar murid tersebut menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan. Jadi intinya mereka pada jenjang tengah-tengah ya, kelas 5 belum kelas 6, nanti dievaluasi ya, diperbaiki pembelajarannya. Jadi intinya tujuannya untuk evaluasi perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN?
Asesmen nasional tidak menggantikan peran tidak menggantikan peran ujian nasional ya, dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi. Nah ini ya, sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi intinya bukan untuk mengganti ujian nasional, melainkan sebagai pengganti perannya ujian nasional sebagai sumber informasi, memetakan dan mengevaluasi dari mutu sistem pendidikan. Selanjutnya, pertanyaan yang sering ditanyakan, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi ya? Ada dua macam ini yang digunakan maksudnya ya. Karena keduanya dipilih merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Pertanyaan yang sering ditanyakan berkenaan dengan AKM ya. Semoga bermanfaat. Salam hebat, berbagi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video ke-32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.